Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum bagian yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan kepada pokok materi, jangan lupa untuk klik yang satu ini. Peran dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, baik masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Nah, mengenai manusia sebagai makhluk, ya, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan yang disebut namanya hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing agar hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum. Dan hubungan hukum sejak belum lahir sampai mati, hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia. Dengan demikian jelas bahwa sejak manusia itu dilahirkan ke dunia, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya itu menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti sandang, pangan, papan. Semua hubungan dan pergaulan tersebut adalah berkat jasa daripada hukum, atau sebaliknya, hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga, ragamnya itu dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti dalam keluarga, hubungan pekerjaan, di dalam menjalankan profesi, hubungan dengan hak seperti misalnya untuk mempertahankan haknya, orang tentu menggunakan hukum yang berlaku, seperti seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Seorang buruh akan menuntut pesangon kepada majikan apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa salah. Nah, tuntutan hal seperti itu, tuntutan hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang perburuan. Nah, dalam
perkembangan masyarakat. Mungkin perkembangan masyarakat. Selanjutnya dalam hubungan dengan ilmu lainnya. Misalnya, seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah studinya selesai. Seorang insinyur membuat kontrak dengan pihak yang memberi pekerjaan borongan kerjanya. Seorang geolog harus meneliti lebih dahulu status tanah yang digalinya dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik atau orang yang menguasainya. Selanjutnya, dalam mempelajari hukum. Di sini terdapat juga peranan hukum tersebut. Untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum. Ya, seperti misalnya interpretasi atau penafsiran hukum, pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya, pembagian hukum, pembagian ilmu hukum, hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Hubungan lainnya seperti misalnya dalam penggunaan istilah hukum. Istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial, atau budaya adalah berlainan. Hukum dalam ilmu eksakta sifatnya konstan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Fungsi hukum. Disimpulkan bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tidak terhingga, banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terbagi atas empat. Sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Fungsi-fungsi hukum tersebut seperti sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh anggota masyarakat. Fungsi-fungsi hukum lainnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat yang memaksa. Hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologis. Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut, sering timbul kritik bahwa hukum hanya melaksanakan mendesak masyarakat, sedangkan aparatur terlepas dari kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. Fungsi kritis hukum yang terakhir, Dr. Surjono Dirjo Sisworo S.A. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebutkan dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum
tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Nah, syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang memiliki masing-masing petugas. Misalnya menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu, diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan a contrario. Di samping hal tersebut di atas dibutuhkannya kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam penerapan hukum yang berlaku. Nah, lihat tujuan hukum selain manfaat hukum, maka hukum sendiri memiliki tujuan. Apa tujuan dari hukum tersebut? Kalau jika kita lihat dalam bentuk gambar tersebut, di sebelah kiri adalah jalur busway yang lengang karena menyesuaikan aturan, sedangkan yang di sebelah kanannya semeraut dan tidak teratur. Karena itu tujuan hukum di sini memiliki tujuan. Ini sebagaimana pendapat Dr. Wirjono Projodikoro menguatkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Prof. Subekti Esa mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang. Apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula. Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan teori bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Nah, menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur. Keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan umum. Peraturan-peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum, pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan sehingga penerapan peraturan umum dan kasus-kasus yang konkret diserahkan pada hakim. Maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan. Sebagaimana contoh Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam pasal 330 junto, pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk-Wetboek atau disingkat dengan WB. Belum cukup umur atau belum dewasa belum mencapai umur genap 20 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Nah,
Pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratel. 3. Seorang istri dalam perkawinan. Apabila dalam pasal 1330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang belum berumur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian, atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya, perjanjian dibuat oleh orang yang berumur di atas 20 tahun dianggap sah, tidak peduli apakah orang tersebut telah berumur 90 tahun, sudah tuli ataupun pikun. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana apabila perjanjian tersebut dibuat oleh seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Dalam hal ini timbul rasa kurang adanya keadilan terhadap mahasiswa tersebut, karena ia merasa sudah cukup mengerti tentang pembuatan perjanjian. Tetapi sebaliknya, undang-undang menjamin orang yang sudah berumur 90 tahun meskipun ia sudah pikun. Nah, contoh peraturan umum yang ditafsirkan oleh hakim. Teori etika menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghilangkan atau mengucilkan ketidakadilan akibat Allgemeine Regels tersebut, pembuat undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Misalnya itikat baik, sebagaimana diatur dalam 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat buruk 1362 KUH Perdata, yang berbunyi siapa yang dengan itikat buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus diterimanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga. Dan hal seperti misalnya contoh lainnya, hal-hal yang harus dirahasiakan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Nah, berbicara mengenai keadilan, Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang termasuk dalam tulisannya Retorika, membedakan keadilan dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan materi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi hukum di masyarakat. Selama ada masyarakat, selalu ada hukum. Hukum terdapat di mana saja. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, hukum tersebut selalu melekat di mana ada manusia, di mana ada masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan suami istri mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, mengikatkan diri dalam undang-undang hukum, konvensi hukum Islam atau undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Contoh yang lain, dalam suatu perjanjian, seorang yang bekerja di suatu perusahaan terlebih dahulu harus menandatangani suatu perjanjian atau kontrak kerja.
Nah, sedangkan fungsi hukum sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Tujuan hukum mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.